Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita berjumpa kembali dalam Eprata Devotion. Tema kita hari ini, transplantasi hati. Bapak Ibu dan Saudara, coba pikirkan sejenak, perubahan apa sajakah yang akan terjadi dalam hidup Anda bila hati Anda cuti satu hari dan digantikan dengan hati Yesus. Semua aktivitas Anda dikerjakan dengan menggunakan hati Yesus. Hidup Anda dipimpin sepenuhnya oleh Yesus. Keinginan dan kehendaknya memimpin Anda dalam mengambil keputusan. Kira-kira perubahan apakah yang akan terjadi dalam hidup Anda? Apakah orang lain akan melihat perubahan dalam diri Anda? Apakah keluarga Anda, sahabat-sahabat, rekan bisnis Anda, teman kerja Anda, teman pelayanan Anda akan melihat perubahan di dalam diri Anda? Bagaimana kalau Anda bertemu dengan orang yang telah melukai Anda, yang telah menyakiti Anda? Apakah Anda membencinya atau Anda mengampuninya? Jikalau hati Yesus memimpin hati Anda, pikiran Yesus memimpin seluruh kehidupan kita, maka kehidupan kita pasti berubah. Baik ketika kita mengambil keputusan, ketika kita memperlakukan orang lain, ketika kita menjalani kehidupan yang sulit, dan lain-lain. Allah menghendaki kita semakin serupa dengan Yesus. Caranya adalah dengan transplantasi hati. Hati kita diganti dengan hati Yesus. Dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 begini firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dalam konteks Alkitab, bila Alkitab berbicara tentang hati, maka hal itu bukan berbicara secara fisik atau daging. Hati dalam konteks Alkitab adalah keinginan, kemauan, kehendak, rancangan hidup, emosi, perasaan, watak, karakter. Jadi, konsep Alkitab bila berbicara tentang hati, maka itu berbicara menyangkut totalitas kehidupan manusia. Rencana Allah bagi Anda adalah mengubah hati Anda dengan hati Yesus. Hati yang lama Dia ingin ubah menjadi hati yang baru. Hati kita yang lama adalah hati yang suka memberontak, independen, sulit menerima nasihat orang lain, selalu mencari pembenaran diri, tajam melihat dan mengoreksi kesalahan dan kekurangan orang lain. Hati yang keras Dia ingin ubah menjadi hati yang taat. Hati yang keras adalah hati yang sulit dibentuk, sulit diarahkan, sulit taat, sulit diajar, sehingga
kehidupan tidak banyak mengalami kemajuan, tidak banyak mengalami perubahan. Kehidupan kita tidak semakin serupa dengan Yesus. Hati kita yang lama, hati kita yang keras, mau diganti dengan hati yang baru, hati yang taat, mau diganti dengan hati Yesus. Hati Yesus adalah hati yang murni, tidak bernoda, tidak bercacat, penuh kedamaian. Hati yang penuh belas kasihan, hati yang suka menyembah Allah, hati yang suka merenungkan dan menghafal kitab suci, hati yang suka berdoa, hati yang rohani. Hati kita jauh berbeda dengan hati Yesus. Hati Yesus suci, hati kita serakah. Hati Yesus penuh dengan kedamaian, hati kita penuh dengan kecemasan. Hati Yesus menyenangkan, hati kita menyebalkan. Hati Yesus rohani, hati kita duniawi. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan Saudara, maukah hati Anda diubah dengan hati Yesus? Buka hati Anda, katakan kepada Yesus, Tuhan Yesus, ubahlah hatiku, hati yang lama menjadi hati yang baru. Ubahlah hatiku, hati yang keras menjadi hati yang taat. Mulailah mempraktekkan hati Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Gantilah hati Anda dengan hati Yesus. Tuhan Yesus memberkati.